Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Eh, Tadi itu biodatanya kepanjangan. Saya terkadang apa ya, tapi semoga itu dianggap sebagai apa motivasi untuk teman-teman bahwa menulis itu adalah persoalan konsistensi. Jadi, mm, lintas bisa bertahan sampai sekarang sebenarnya itu berkat kegigihan teman-teman untuk terus berlatih, terus berjejaring dengan teman-teman yang sefrekuensi, tetap berada di lingkaran kepenulisan, dan ingin terus belajar. Di saya tentu pribadi senang sekali melihat komunitas lintas hari ini masih eksis ya. Terima kasih kepada juga sahabat-sahabat saya yang hadir malam ini, Bu Dr. Haji Esther Yuminger dan eh, Ibu Titik Asriati Asman ya. Ini sahabat-sahabat saya yang juga guru dan ingin berbagi juga apa belajar bersama-sama kita malam ini. Jadi eh, saya ketika ditawari oleh Kak Iin untuk berbagi berbagi mengenai eh, materi ini tema ini saya iakan karena memang sangat relevan ya dengan perkembangan dunia kepenulisan sekarang, karena saya sebagai penulis saya sebenarnya merasa terintimidasi dengan kehadiran AI, tetapi setelah saya ulik-ulik, setelah saya mencoba brainstorming ide dengan uh, ChatGPT misalnya, saya kembali merasa percaya diri bahwa untuk eh, kecepatan kecepatan berpikir dalam tanda petik dia bisa ya, tetapi ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, apa yang menjadikan kita manusia, AI belum bisa menyaingi itu. Jadi eh, itu yang ingin saya tekankan. Saya mungkin sudah bisa berbagi layar ya, tapi nanti saya bisa bagikan juga ke teman-teman supaya bisa di convert ya, biar bisa didengarkan. Nah, saya mengambil judul yang sama yang ada di poster. Jadi ini pertanyaan besar sebenarnya. Apakah masa depan AI itu adalah masa depan kreativitas atau justru menjadi kematian dari seni menulis? Saya senang sekali kalau teman-teman lintas menganggap menulis adalah sebuah seni, karena memang benar ya, AI memang apa AI menulis adalah sebuah keterampilan yang harus terus menerus diasah. Nah, eh, ini beberapa waktu lalu ada di platform X, dulunya Twitter, ada yang curhat seperti ini. Saya butuh AI yang bisa mencuci dan menyetrika sehingga saya bisa terus menulis dan berkreasi. Bukan AI yang bisa menulis dan berkreasi sehingga saya bisa terus mencuci dan menyetrika. Jadi mungkin dia lebih butuh robot ya yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga eh, si penulis ini si saya ini bisa terus menulis dan berkreasi, bukan terganggu oleh aktivitas rumah tangga sehingga tidak lagi bisa menulis seperti itu. Jadi ini lelucon ya mengenai AI. Tetapi eh, yang perlu kita pikirkan bersama bahwa menulis adalah usaha yang rumit dan memiliki banyak sisi yang menuntut kecakapan kreatif dan keterampilan teknis. Saya menggarisbawahi kata kecakapan kreatif dan keterampilan teknis. Jadi itu yang perlu teman-teman, konsep yang perlu teman-teman amankan dulu, kecakapan kreatif dan keterampilan teknis. Ini adalah dua hal yang saling mendukung, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Nah, AI di sini berperan dalam keterampilan teknis. Nah, sementara kecakapan kreatif milik kita sebagai penulis. Jadi, jangan sampai kedua keterampilan ini diserahkan sama kecerdasan buatan ya, yang itu membuat kita sebagai penulis itu rugi, rugi dua kali. Nah, pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana ChatGPT misalnya dalam hal ini ya, wakil dari AI yang banyak digunakan, dapat berfungsi sebagai alat tulis yang ampuh dalam membantu meningkatkan kreasi naratif kita. Jadi saya memang mencoba-coba memberi apa perintah kepada ChatGPT
Dan memang dalam beberapa segi dia unggul. Kecepatan berpikir misalnya dalam waktu, misalnya ketika saya sudah lelah berpikir, sudah tidak lagi sanggup memikirkan adegan selanjutnya dalam cerpen saya biasa berdiskusi dengan kira-kira dia punya tidak solusi bagaimana ketika misalnya adegan A ingin dilanjutkan dan saya tidak punya bayangan sama sekali. Nah, itu kita bisa manfaatkan AI di situ. Nah, ada bahkan ini pengembang ChatGPT sendiri ya mengatakan bahwa ketika kita tiba-tiba gagap bertemu dengan AI, kita bisa saja berpikir bahwa wah, ChatGPT ini bisa nih nulis untuk saya, bisa nih ngerjain tugas-tugas menulis saya. Tetapi sebenarnya eh, yang lebih menarik dari ChatGPT adalah ketika kita bisa memberikannya dia prompter ya. Prompter itu semacam pertanyaan pemantik, pemantik ide. Bagaimana eh, prompter itu bisa kita kembangkan menjadi ide yang akhirnya tetap orisinil dari kita, bukan dari AI seluruhnya. Jadi kita bisa meminta dia memberikan contoh adegan misalnya, contoh eh, dialog misalnya, atau contoh bahkan contoh perumpamaan, misalnya contoh metafor. Dan tentu saja kita sebagai penulis yang memilih dan memilah, tidak mengambil serta-merta mengambil semua bahwa ide yang diberikan oleh AI. Kita memilah mana yang cocok dengan karakter kita sebagai penulis. Karena saya yakin teman-teman sebagai penulis kita punya suara sendiri ya, kita punya ciri khas sendiri. Misalnya Vivi ingin dikenal sebagai siapa, Akbar ingin dikenal sebagai, misalnya katakanlah Akbar ingin dikenal sebagai penulis roman, terus Vivi misalnya ingin dikenal sebagai penulis science fiction. Nah, masing-masing karakter penulis itu melekat dengan dirinya dan itu susah diubah meskipun misalnya tiba-tiba ada AI yang bisa membuatkan kita cerita, tetapi yakin saja itu tidak akan menggambarkan sosok Akbar sebagai penulis atau sosok Vivi sebagai penulis. Jadi katakanlah orang yang terbiasa membaca cerpen-cerpen teman-teman, ketika teman-teman bikin satu cerpen yang dari AI pasti akan merasakan perbedaan. Kalau sudah terbiasa menulis ya, tiba-tiba akan berpikir bahwa kok kayaknya bukan Vivi deh yang nulis ini, kok kayaknya bukan Akbar yang nulis, kok ada sesuatu yang berbeda. Jadi bukan dari segi eksplorasi atau eksperimen cerita atau karakter ya, tetapi entah gaya bertutur. Karena setiap penulis itu punya gaya bertutur yang khas gitu. Jadi kalau teman-teman mengenal katakanlah penulis-penulis dunia Anton Chekhov ya, atau James Joyce, atau penulis-penulis Inggris klasik lainnya itu, mereka punya ciri khas. Kalau kalau saya pribadi suka penulis perempuan yang Citra Banerjee Divakaruni dan Jhumpa Lahiri, penulis-penulis India. Dan cerpen-cerpennya sangat detail. Jadi teman-teman nanti kalau penasaran silahkan cari cerpen-cerpen yang ditulis oleh kedua penulis perempuan yang berasal dari India ini. Dan justru eh, apa ya, eksplorasi karakter, eksplorasi setting itu, tema-temanya memang sangat apa ya, kalau kita kita bisa mengatakan bahwa saya justru dengan membaca cerpen-cerpen mereka jadi lebih banyak belajar seperti itu. Nah, kemudian eh, saya bisa mengatakan bahwa kemampuan AI itu tergantung pada seberapa kreatif orang yang ada di belakangnya. Jadi kalau orang yang misalnya orang teman-teman yang di belakang layar itu yang mengontrolnya biasa-biasa saja, tidak kreatif, tidak mencoba berpikir out of the box, itu sama saja sebenarnya dengan eh, apa orang-orang lain. Nah, ingat, penulis itu punya kemampuan apa ya? Bukan hanya bakat, tetapi sense of eh, bagaimana ia menciptakan imajinasi di dalam kepalanya itu kan tidak semua orang memiliki. Nah, kalau orang yang belakang layar, belakang ya itu tidak kreatif, saya yakin juga cerita yang akan dihasilkan juga biasa-biasa saja. Nah, ingat sekali lagi, penulis
akan tetap memiliki suaranya di balik semua perintah-perintah yang ia berikan kepada AI. Jadi kita sebenarnya AI saya bisa katakan cocok sekali untuk diajak berdiskusi, teman diskusi. Jadi kita bisa menanyakan bagaimana menurutmu tentang adegan ini. Apakah Anda bisa memberikan adegan yang lebih emosional atau adegan yang lebih menantang atau adegan yang lebih misterius dengan segala perangkat-perangkat literer yang mengikuti perintah itu. Jadi tidak sekadar misalnya eh, bisa nggak membuatkan saya cerita tentang persahabatan gitu. Itu pasti akan lahir cerita yang klise, yakin saja seperti itu. Akan akan terasa keringnya gitu. Nah, jadi ketika ketika kita misalnya mulai berdiskusi adegan, berdiskusi karakter atau plot atau setting dengan uh, ChatGPT, itu sebenarnya kita memilah memilah informasi dengan standar etika yang kita miliki. Oh, ini bisa saya sesuaikan. Ini bisa saya detail ini saya tidak pernah memikirkan sebelumnya. Kayaknya saya bisa pinjam deh. Wah, kayaknya ini seru nih. Tapi begitu cara kita memilah ya, bukan mengambil keseluruhan yang dia tawarkan. Misalnya katakanlah ada 500 kata, kita ambil semua 500 kata itu. Apa ya, sebagai penulis kayaknya kita merasa membohongi diri sendiri ya kalau kita mengambil semua itu karena otomatis itu kan bukan bukan karya kita ya gitu. Jadi silahkan pilih pilih kalimat atau detail kecil, detail tertentu yang bisa melengkapi narasi fiksi yang teman-teman tulis. Jadi tetap ada nilai etis yang kita pegang sebagai penulis bahwa kita sangat menjunjung tinggi yang namanya apa orisinalitas gitu. Jadi ingat itu selalu orisinalitas. Jadi eh, keaslian karya teman-teman itu sebenarnya bergantung kepada nilai-nilai etis yang teman-teman yakini bahwa saya ini penulis bukan peniru ya. Bukan seseorang yang dengan mudah dicecoki oleh adegan-adegan yang klise atau adegan-adegan yang kering, tetapi saya mampu mengefisiensikan AI ini untuk membuat cerita saya lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita bisa menggarisbawahi sebenarnya apa beda ide dan tema ya. Jadi saya belajar juga di kelasnya Mas Ais Laksana. Nanti kalau ada teman-teman yang punya waktu untuk belajar, eh, sempatkan belajar ke Mas Ais Laksana. Karena saya juga belajar dari beliau dan dari kelas-kelasnya itu kita banyak belajar ya, termasuk bagaimana memanfaatkan ChatGPT. Jadi menurut beliau, ide itu adalah apa yang terjadi dalam cerita, sementara tema adalah apa yang ingin kita sampaikan melalui cerita tersebut. Jadi katakanlah tema kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu kita ramu dalam cerita, atau persahabatan, atau pengkhianatan, atau katakanlah negara yang sedang hancur-hancurnya misalnya. Jadi semoga bisa dibedakan apa beda ide dan tema. Nah, dengan mengetahui perbedaan kedua hal ini, kita akan dengan mudah memberikan perintah perintah ya dalam tanda kutip kepada ChatGPT. Jadi kita jadi ChatGPT itu semakin detail perintahnya semakin bagus hasil yang dia berikan. Jadi kembali lagi ke prinsip bahwa ketika kita menggunakan AI kita paham bahwa bagaimana fiksi bekerja ya, bagaimana fiksi uh, bertugas untuk sebenarnya menghibur pembaca, tetapi di sisi lain dia menanamkan sesuatu pemikiran atau pemahaman tentang sesuatu ya. Jadi uh, dari cerita A misalnya kita bisa mengenal atau mengenal lebih jauh uh, seberapa kompleks makhluk yang bernama manusia. Nah, AI juga sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kepiawaian kita sebagai penulis dalam mengolah bahan. Jadi AI kan sudah punya bisa dikatakan dia bank data ya
dia punya banyak sekali koleksi cerita, cerita dari berbagai latar belakang negara, bahasa, terutama cerita-cerita yang berbahasa digital kan memang banyak yang bentuk digital ya. Jadi sebenarnya itu yang diolah oleh ChatGPT yang kemudian dilempar kembali kepada kita ketika kita meminta cerita tertentu. Jadi dia sudah punya datanya kan, disimpan ya ketika kita meminta satu contoh cerita tentang eh, kecelakaan misalnya yang menewaskan kedua orang tua si tokoh itu kan dengan mudah dia sediakan karena memang dia sudah punya, dia tidak perlu berpikir, dia tinggal mencari dari data yang dia telah kumpulkan sebelumnya lalu disalurkan ke kita. Tidak seperti ketika kita menulis, benar-benar menulis ya, kita memang berimajinasi, menciptakan karakter, kemudian memilih bagaimana lingkungan tempat karakter itu tumbuh. Jadi kita justru sebenarnya kesenangan menulis itu kan di situ ya. Bagaimana kita eh, sepertinya kita menjadi sutradara, sutradara yang bisa kita mau mengatur si A misalnya berambut lurus, si B tidak punya rambut atau botak katakan seperti itu. Jadi kita punya hak apa keleluasaan sebagai penulis mengatur nasib karakter-karakter kita ya. Nah, jadi eh, dikatakan bahwa AI benar-benar adalah alat bantu kita, alat bantu penulis, bukan sebaliknya kita yang membantu AI, gitu ya, memberikan dia data, kemudian dia yang mengolahnya tidak, tapi harus sebaliknya. Jadi AI bisa sebagai alat bantu karena dia sangat efisien dalam mengeksplorasi beragam kemungkinan cerita. Jadi bahkan sampai katakanlah adegan-adegan yang aneh atau adegan-adegan yang misterius yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya bisa disediakan oleh AI. Jadi dia akan dengan mudah menyediakan jawaban untuk pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian AI juga bisa membantu kita untuk menghindari karakter yang stereotip. Jadi misalnya katakanlah perempuan berhidung mancung, berbulu mata lentik itu kan banyak ya kita jumpai di deskripsi tokoh perempuan ya. Kemudian katakanlah eh, laki-laki berbadan tegap, pemain basket, bermata tajam, itu pasti karakter-karakter yang kayaknya saking seringnya kita jumpai jadi klise. Nah, AI bisa membantu kita untuk memikirkan deskripsi detail atau eh, penampilan fisik karakter gitu dari persediaan data yang dia miliki. Jadi karakter yang kita tulis nantinya akan lebih kompleks, lebih rumit, tidak seperti eh, karakter yang biasa. Apa gunanya kita menciptakan karakter yang rumit? Ya supaya berkesan di kepala pembaca. Katakanlah mungkin teman-teman tahu Harry Potter ya. Mengapa Harry Potter menjadi karakter yang berkesan? Mengapa banyak anak-anak dulu waktu ketika ia terbit, Harry Potter terbit sampai jadi film, mengapa banyak anak-anak yang atau orang bahkan orang tua bersimpati kepada sosok Harry Potter? Ya, J.K. Rowling membuatnya sebagai sosok yang katakanlah yatim piatu, tinggal sama di rumah paman yang jahat, tantenya yang jahat, kemudian pamannya pun digambarkan dengan gemuk ya, tidak sampai tidak memiliki leher, kemudian tante Petunia itu memiliki leher yang panjang karena dia suka menguping pembicaraan tetangganya. Jadi karakter-karakter unik seperti itu eh, lahir dari penulis yang kreatif, penulis yang mau berpikir jauh, bukan penulis yang mau dengan begitu saja menerima apa yang disampaikan kepadanya. Jadi kalau teman-teman coba ingat-ingat karakter-karakter dalam cerita yang berkesan itu pasti eh, dia karakter yang unik. Karena ya kalau tidak unik, buat apa deh? Tidak mungkin dia jadi tokoh utama kan? Seperti itu. Jadi eh
AI akan membantu kita berdiskusi mengenai karakter-karakter yang tidak biasa. Itu bisa kita minta bantuan ke AI. Nah, saya juga menemukan AI bisa membantu menemukan atau mendeskripsikan detail yang tadi saya katakan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi karena saking banyaknya data, bank data raksasa, dia bisa memberikan contoh-contoh detail, misalnya katakanlah senja tidak tidak seperti senja-senja yang biasa yang sering kita lihat ya, tapi mungkin senja yang senja yang tidak hening, tetapi justru senja yang riuh karena banyak sekali pengunjung yang datang, atau justru senja yang memilukan karena tiba-tiba katakanlah tsunami terjadi di waktu itu. Jadi bisa saja. Nah, kita bisa memanfaatkan uh, AI dalam hal ini. Nah, satu lagi kelebihan dari ChatGPT ya. Eh, jadi dia bisa kan ada namanya tahap ini ya, drafting ya, atau pra penulisan. Tahap pra penulisan itu eh, banyak sekali penulis yang enggan melakukan misalnya outlining atau menyiapkan backstory karakter. Nah, AI bisa membantu kita karena ia memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi kita manfaatkan. Sini nanti coba bisa saya perlihatkan bagaimana beberapa eksperimen-eksperimen yang saya lakukan dengan AI ya. Eh, Selanjutnya, nah, tetapi yang saya amati, eh, kadang saya punya draft cerpen ya. Cerpen itu katakanlah saya akhiri dengan, katakanlah saya mencoba karena mengingat eh, akhir-akhir ini kan banyak sekali berita tentang bunuh diri ya. Saya mencoba mengakhiri cerpen saya dengan katakanlah tokoh utamanya bunuh diri. Katakanlah dia dibully di media sosial, eh, tokoh utama ini kecewa, dia tidak bisa menerima komentar-komentar jahat dari netizen, akhirnya dia memilih bunuh diri. Nah, ChatGPT tidak akan menyetujui ending seperti itu. Dia akan cenderung menjadi apa ya, penasehat. Dia akan memberikan nasihat bahwa bunuh diri itu tidak baik, dan bla 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 bla. Dia justru menawarkan akhir yang bahagia. Nah, itu yang kadang bikin apa ya, ChatGPT sepertinya tidak katakanlah saya menulis tokoh perempuan yang tidak bisa punya anak ya. Dia justru dia tidak mau seperti itu. Jadi dia ingin karakter yang eh, apa karakter yang ketika pembaca membaca kisah kita, pembaca merasa terhibur. Jadi dia tidak suka yang sedih-sedih. Nah, eh, saya bisa menyimpulkan bahwa eh, dengan dunia kita nih ya, dunia manusia yang kita kan banyak ya dengar berita apa yang terjadi hari ini, dunia yang penuh tragedi, dunia, eh, kayaknya banyak sekali juga di sekitar kita ya, dengan perasaan, kompleksitas perasaan yang hanya bisa dibenar oleh manusia yang menjalaninya. ChatGPT benar-benar hanya akan berfungsi mengefisienkan kerja-kerja penulisan, bukan menggantikan kreativitas manusia dengan segala suka duka. Itu yang bisa saya katakan. Nah, nanti ini ada eh, kalau teman-teman butuh referensi, ada buku yang berjudul ChatGPT for Beginners, atau kemudian ada juga yang memberi judul ChatGPT Bible yang ditulis oleh Cody Byte. Tetapi sayangnya ini bukan PDF, tetapi dalam bentuk EPUB. Jadi saya tidak bisa harus baca, harus dibaca pakai EPUB reader ya. Saya tidak tahu apakah bisa dikonversi menjadi voice text nantinya. Nah, Bisa Kak, bisa. eh, bisa ya. Oh ya, Bisa, bisa. nanti saya kirim ke Kak ini ya, kedua Oke. referensi itu. Nah, sebelum ini saya ingin memberi contoh bagaimana eksperimen
saya terhadap ChatGPT ya. Saya akhiri dulu ini. Jadi saya tadi coba-coba mungkin teman-teman dengar hari ini ada kejadian yang cukup mengecewakan ya, bukunya Kanajwa Shihab dibakar. Nah, tadi saya mencoba mencoba bertanya kepada ChatGPT. Saya lihatkan dulu. Jadi teman-teman yang nanti yang mengikuti webinar ini memakai laptop bisa langsung eksperimen juga. Kita mencoba menggunakan ChatGPT dalam memberikan kita prompter ya. Jadi mana tadi? Hmm, Jadi saya tadi mencoba, eh, jadi prompternya misalnya bisa seperti ini. Saya biasa saya beri sapa dulu ya, salam dulu ke ChatGPT. Kemudian terus saya eh, ketika dia sudah menjawab selamat malam, ada yang bisa saya bantu, saya menjawab lagi. Jadi semakin detail perintah kita itu eh, semakin bagus nanti jawabannya. Terus saya mengatakan, saya bertanya bahwa begini, ya saya sedang menulis cerita pendek, tetapi saya sedang memerlukan satu adegan yang mempertemukan dua orang kekasih yang dulu pernah terpaksa berpisah karena sang gadis memilih menikah lebih dahulu untuk membuat kekasihnya itu sakit hati. Katakan seperti itu. Bisa kan Anda membantu saya? Saya berikan prompter seperti itu ya kepada ChatGPT. Terus dijawab sama dia, ya tentu ini adalah ide untuk adegan tersebut. Setelah ia memberikan responnya, saya menemukan banyak kata-kata yang klise yang dikasih oleh ChatGPT. Jadi oh, kok kayak ini tidak seperti yang eh, saya harapkan. Misalnya katakanlah dia menjawab seperti ini. Tadi kan saya minta adegan ya, dikasih sama dia seperti ini. Di sebuah adegan, di sebuah kafe kecil yang remang-remang. Nah, penuh wangi kopi. Ya iyalah kan biasa memang kalau ada kafe pasti aroma kopi ya. Penuh wangi kopi dan suara halus piano dari pengeras suara. Kedua mata mereka bertemu untuk pertama kali setelah bertahun-tahun terpisah. Ia, pria yang pernah patah hati karenanya, duduk di sudut ruangan, tak sengaja mengangkat wajah tepat saat gadis itu masuk ke kafe dengan langkah ragu. Keduanya terdiam, udara seolah membeku di antara mereka. Si pria tersenyum kecil, getir namun juga lega, seolah luka-luka yang dulu hanya tinggal bekas samar. Nah, ini fragmentaris nih kalimatnya. Eh, Gadis itu menghela napas, menyadari bahwa senyumnya adalah jawaban yang dibutuhkan, jawaban atas tahun-tahun yang mereka habiskan dalam bayang-bayang masa lalu. Mengapa waktu itu kau memilih pergi? Tanya pria itu, nada suaranya berusaha tenang. Gadis itu menatapnya ragu sejenak sebelum menjawab. Aku ingin kau merasakan kehilangan. Kupikir dengan meninggalkanmu duluan, kau akan membenciku dan aku bisa melupakanmu. Tapi ternyata aku hanya melukai kita berdua. Keduanya saling tatap lalu tertawa kecil. Ada luka yang tetap, tapi mereka tahu kini bahwa luka itu tak lagi tajam. Nah, eh, itu jawaban seperti itu kan bisa dikembalikan kepada teman-teman ya, sebagai penulis yang mana yang mau diambil. Jadi tidak mungkin dong mengambil ini ada berapa paragraf, katakan ada 4 paragraf, tidak mungkin kita ambil semua. Kita bisa eh, apa mengutip yang cocok dengan gaya kita aja. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa "Oh, kayaknya ini klise deh." Terus kalau belum puas kita bisa memberikan lagi perintah kan. Tadi katakan saya tidak puas, saya lagi perintah lagi ChatGPT-nya. Bisakah Anda membuat adegan ini dengan point of view si gadis? Bisakah Anda memberikan detail tentang kafe tempat mereka bertemu, serta bagaimana suasana hati perempuan yang bernama gadis itu? Nah, jadi saya berikan perintah yang lebih detail ya. Terus dijawab sama dia. Gadis melangkah masuk kafe itu dengan hati yang bercampur aduk. Tempat ini masih sama seperti dulu, sebuah kafe kecil di sudut kota. eh, Temaram dengan lantunan musik piano lembut yang mengalir dari pengeras suara di sudut ruangan. Aroma kopi yang hangat dan manis memenuhi udara
seolah menyelimuti ingatan yang dulu pernah disimpan rapat-rapat. Langkahnya tertahan di ambang pintu saat ia melihat pria yang dulu pernah menjadi segalanya, duduk di sudut dengan buku terbuka di depannya. Lihat detailnya ya. Wajahnya sedikit berubah, ada ketan tipis di ujung matanya, namun tatapan itu, tatapan gadis, gadis merasakan denyut lembut di dadanya, campuran antara rasa rindu yang tak sempat ia sadari dan rasa takut yang tiba-tiba menampar keras. Ia mengambil napas dalam, memaksa dirinya untuk melangkah maju. Suara pintu berderit pelan membuat pria itu mengangkat pandangan. Mata mereka bertemu. Lihat bagaimana ya. Tadi kan saya minta ia menggambarkan adegan lebih detail. Dia buat seperti ini jadinya. Sampai dan seterusnya dan seterusnya. Terus begitu. Jadi semakin semakin saya berdiskusi, semakin lebih detail perintah yang saya berikan supaya eh, apa ya, kita kan ingin mengembangkan cerita yang kita tulis. Jadi kita menjelajahi segala kemungkinan, kita intinya mengeksplorasi. Tetapi setelah saya membaca, kayaknya gaya-gaya yang diberikan oleh ChatGPT ini tidak sesuai dengan gaya saya bagaimana menulis biasanya. Jadi kayak ini bukan saya gitu. Nah, tentu saja disitulah nurani penulis berbicara bahwa sebagus apapun katakanlah cerita yang dihasilkan oleh ChatGPT itu bukan suara kita yang ada di situ kan. Eh, Kemudian ada satu contoh yang unik. Mungkin teman-teman kemarin ingat bagaimana sastra masuk kurikulum gempar ya. Mengapa sampai banyak protes yang muncul. Saya turut mengecek eh, rumor yang beredar bahwa data yang disediakan di buku itu berasal dari ChatGPT dan saya tidak bisa mengatakan apakah rumor itu benar, tetapi saya mencoba menyelidiki satu orang pengarang, satu orang pengarang. Saya tanya ke ChatGPT tentang dia, eh, dan ternyata eh, info yang dia berikan itu salah. Jadi jangan pernah bertanya kepada ChatGPT misalnya kalau teman-teman ingin mengandalkan karakternya berdasarkan sosok nyata ya. Jangan, sebaiknya tidak berdiskusi kepada ChatGPT tentang itu karena infonya sangat tidak valid, tidak, kadang tidak bisa di apa dipegang apalagi kalau tentang orang Indonesia ya. Jadi memang masih sangat terbatas. Jadi sekali lagi memang perlu berhati-hati dalam mempercayai semua data yang disediakan oleh ChatGPT karena eh, apa bahkan eh, ada namanya Sutarjika Sembari yang berubah tiba-tiba dikatakan sudah meninggal ya padahal belum. Nah, itu yang berbahaya ketika kita mengandalkan sepenuhnya kepada ChatGPT. Ya, ya mungkin untuk sementara sekian dulu ya. Saya kembalikan kepada Vivi untuk eh, mulai diskusi supaya kita lebih banyak berdiskusi aja malam ini. Saya hanya memantik saja. Terima kasih, Vi. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas materinya. Baik, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan melalui fitur yang sudah tersedia di Zoom ini. Praktek ya. Eh, Kalau misalnya buka yang sedang ikut Zoom eh, memakai laptop, coba langsung buka ChatGPT pakai akun Google-nya. Coba berikan tadi perintah seperti yang saya beri contoh. Jadi promptannya detail. eh, Baru nanti kita diskusikan di sini apa yang kurang. Jadi kita belajar nih langsung nih, langsung praktik bagaimana menggunakan, bukan menggunakan, mengefisienkan kerja-kerja ChatGPT. Coba kita praktik aja. Jadi teman-teman kalau punya ide cerita, bahkan biasa belum punya ide cerita pun, eh, kita bisa minta ChatGPT ya. Misalnya berikan saya 10 ide cerita tentang eh,
cerita persahabatan yang tokoh utamanya seorang dokter, usianya katakanlah 32 tahun, tetapi ia jatuh cinta pada pengacara yang ternyata eh, mencintai sahabatnya. Katakan seperti itu. Contoh terserah teman-teman, terserah bagaimana mau mau print ChatGPT. Usahakan perintahnya detail. Baik, kita main-main aja. Kita main-main aja coba. Bagaimana? Kita lihat jawabannya ChatGPT bagaimana. Nanti kalau ada yang mau berbagi layar silahkan ya. Henry, Oke, mau bertanya oke, itu ada mengacungkan tangan silahkan. oke, silakan Henry, eh, langsung bertanya saja. Ini kedengarannya. Iya, silakan. Hmm. Oh, salah ini. Halo Henry, silahkan suaranya Gimana, Henry? dengerin nggak? Ya, Ya, tadi pakai mic, pakai kedengeran tadi ya. ya Pakai set. sudah kedengeran. Sudah. Ya, enggak sih, pakai ini biasa. Jadi kita bisa nggak sih kita tadi bisa membedakan tadi ya. Bedanya ini tulisan ini dibuat AI atau langsung dari penulis walaupun itu pemula gitu loh. Bisa nggak? eh Kalau saya pribadi, tentu saya bisa membedakan mana tulisan saya, mana yang tulisan AI. Tapi kalau ada misalnya teman-teman pembaca setia karya-karya, katakanlah yang dia sudah punya banyak cerpen ya, terus tiba-tiba hadir dengan eh, cerpen yang ditulis oleh ChatGPT, teman-teman akan tahu bahwa ini kok kayaknya bukan gayanya Henry ya. Ada ciri khasnya Henry yang hilang di situ. Itu biasanya bisa apa terdeteksi. eh jadi ketika apa ya entah karakter atau adegan atau perasaan yang digambarkan oleh cerpen yang ditulis AI itu biasanya sih kering ya, tidak apa ya, kurang bisa dihayati mungkin kalau kadar bisa mengatakan seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan ketika teman-teman memberikan prompter sama ChatGPT, jangan ambil semuanya jawaban yang dikasih. Kan kita istilahnya kita berdiskusi ya, kita brainstorming ide sama ChatGPT, bukan meminta dia untuk katakanlah menuliskan kita sesuatu, menuliskan kita cerpen katakanlah. Karena yakin yakin saja bahwa sebenarnya yang rugi tuh kita ya. Kita kayak kehilangan jati diri di tulisan itu. Ini kayaknya ini bukan bukan Henry banget gitu. Kita akan merasa kita apa ya, naluri kita sebagai penulis itu akan terintimidasi sebenarnya ketika kita menggunakan eh, elemen-elemen yang lebih banyak dihasilkan oleh ChatGPT daripada imajinasi dan kreasi kita sendiri. Begitu Henry. Semoga menjawab ya. Ya. Silahkan. Ya, itu masih ada lagi yang resen Piano Man, siapa itu? Kang Hendra bukan ya? Ada nggak suaranya? Ada. Oh, halo teman-teman, Mbak siapa? Dharma ya? Siapa sih panggilannya? Iya, Kak Ada, Dharma. Dharma. Oke, oke, iya apa? Nah, kan saya kalau dalam konteks fiksi bukan penulis fiksi sih, saya lebih senang baca sebenarnya. Tapi dalam konteks lagu, tentu saya penulis lagu berarti penulis fiksi juga kan lagu itu kan. Belum tentu semuanya terjadi. Nah, memang saya rasain soal metafora memang masih buruk sekali ChatGPT karena memang pasti dia nggak punya emosi kan. Dia hanya mempelajari emosi aja. Makanya pasti nggak ada nyawanya nih kalau aku bikin pakai itu. Nah, dalam Benar. konteks non-fiksi, memang benar tadi kata Mbak itu emang kalau menyangkut person, jangankan person, misalnya teori ya. Teorinya Hmm. Max Weber waktu itu tentang psikologi Ya, ya, persepsi ya. Iya, itu ya. beneran Jangan salah dan kebetulan amburadul. aku udah tahu dan terkejut. Wih, kok bisa gitu. Nah, pertanyaan aku, apakah akan ada Suaranya Kang Hendra pakai hilang-hilang. gratisan lalu dia bisa
minder gitu. Atau kalau misalnya adakah di sini teman-teman yang udah pakai ChatGPT yang berbayar, terus dia nggak kayak gitu gitu? Apakah karena iya loh, masih ada Gratisan. nggak? Masih kan apa karena Wah, pakainya gratisan ya? Jadi tiba-tiba infonya oh, tidak akurat. Begitu ya ya maksudnya? betul. Apakah karena gratisan? Ya. Iya, lalu tiba-tiba langsung benar missing teori karena kan Hmm. anggaplah tiba-tiba kita minta dia untuk Iya. diskusi soal non fiksi terus tiba-tiba Hmm. bener Hmm. nyasarin itu kan memalukan gitu. Kalau Iya, aku iya, iya. biasanya memang karena ChatGPT itu dianggap jadi partner, aku selalu ngecek sih bener nggak nih kata Mm-mm. dia tuh. Dan aku selalu cari lagi. Jadi itu pertanyaan aku, apakah yang berbayar nggak separah itu? Thank you. Kasih pertanyaannya bagus ya. Saya melihat bahwa berbayar atau tidak itu sama sekali tidak menjamin AI data yang diberikan dia itu udah benar ya. Sama sekali tidak. Jadi kita benar-benar tidak bisa mengandalkan eh, kejadian sejarah tokoh yang kita ingin telusuri, mending jangan pakai dia. Tetapi ketika kita ingin berdiskusi masalah pemantik, misalnya katakanlah saya ingin menulis tentang Max Weber, bisa tidak Anda memberikan saya contoh bagaimana contoh pembuka paragraf paragraf pembuka yang baik. Nah, itu mending kita pakai seperti itu, Kak Hendra. Jadi mending kita minta dia berikan, misalnya kita bingung nih, saya punya ide cerita nih tentang ini, tetapi saya bingung bagaimana membuka tulisannya. Nah, mending seperti itu caranya kita berdiskusi sama ChatGPT, bukan kita menanyakan siapakah Max Weber, siapakah misalnya bagaimana teori psikologi persepsi menurut Max Weber. Jangan, mending mending cari di buku referensi yang asli, Betul kan maksud atau aku benar, 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 konteksnya iya, konteksnya. kita belum tahu. Suaranya ini putus-putus. Mending kalau misalnya ini bisa diketik aja. Nanti saya ini hilang Kak, hilang suaranya. Nanti di kolom chat aja nggak apa-apa. Nanti saya bacakan. Jadi yang saya lihat yang berbayar itu just apa ya, detail-detail yang dia berikan itu lebih lebih bagus daripada yang ChatGPT yang gratisan. Itu yang saya bisa katakan. Jadi saya pernah mencoba memakai ChatGPT Plus ya. 4 Plus itu memang terasa ininya, terasa kayak lebih lebih berkualitas ya, lebih berkualitas dari segi eh, ide-ide yang dia berikan itu memang cukup cukup memuaskan dibanding yang gratisan. Jadi eh, kalau misalnya ingin memang benar-benar serius untuk belajar nulis, boleh sekali-kali kan ChatGPT bisa laksananya 1 bulan ya. Terus kita putuskan hanya sekadar untuk melihat eh, seperti apa kemampuan ChatGPT 4 itu, 4 plus itu. Gitu. Kak Hendra, semoga menjawab ya. Jadi eh, ada dari Sibuan, adakah AI eh, AI AI kok ngecek tulisan AI ngecek tulisan ada. AI? Ada jadi bahkan di dalam penulisan ilmiah itu sudah ada ya, sudah ada frase-frase yang cenderung digunakan oleh AI itu sudah bisa kedeteksi. Jadi makanya lagi-lagi kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya eh, apa ya kepada AI untuk melakukan apa melakukan permintaan, misalnya tuliskan saya satu esai tentang pendidikan apa pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi eh, nanti kalau masalah chat AI yang bisa mengecek, coba nanti Kak In bisa bantu ya, Apa apa itu? nama alatnya. Dia tanya, Bu Asriani tanya AI yang bisa Oh, ngecek hasil tulisan ChatGPT. Jadi saya sendiri belum pernah memakai alat itu karena memang merasa belum, saya masih percaya bahwa ketika masih peserta kelas menulis saya mengirimkan saya karya, saya hanya melihat kadang
logika berpikirnya aja dulu, logika logika cerita dulu. Jadi persoalan karya yang dikirimkan ke saya itu adalah hasil AI, itu adalah kerugian mereka sendiri. Mereka tidak Nah itu memanfaatkan ke 0 GPT katanya. Ada yang jawab. apa Zero namanya, GPT. Zero GPT ya. Iya. Oh, namanya Zero GPT. Oke, nanti coba kita lihat ya. Karena sekarang juga ada yang AI humanize kan. Jadi ada Hmm. yang AI yang human. Saya lupa apa namanya. Ada memang AI yang yang ada lagi ya, banyak sekali. Emang gila. Jadi mereka saling menangkal itu. Saling menangkal. Zero GPT juga sudah ada penangkalnya. Ya, makanya. Bisa Jadi dilewati juga. makanya jadi eh, bahkan sekarang yang mirisnya adalah ketika katakanlah ya teman-teman, dosen saya ketika misalnya menerima hasil tulisan mahasiswanya yang kalau bagus itu mereka curigai loh. Padahal jadi miris kan. Iya. Ketika mahasiswa menulis bagus dicurigai bahwa itu ini pasti bukan bukan kamu yang menulis, karena Bukan karya sendiri. sudah ada persepsi bahwa sekarang kemampuan menulis mahasiswa itu buruk. Jadi sudah tertanam itu kan sebenarnya, padahal mungkin mungkin saja ada mahasiswa yang benar-benar bisa menulis dengan baik, tetapi karena kehadiran ChatGPT ini yang mempermudah segalanya, jadi ya memanjakan memanjakan banyak orang juga. Akhirnya kasihan kan yang benar-benar sudah bekerja serius, menulis dengan bagus, dengan serius. Akhirnya dicurigai bahwa itu adalah hasil hasil AI. Jadi miris sekali rasanya. Oke, itu ya. Mungkin semoga Bu Asri, terima kasih sudah bergabung malam ini. Sup, ya Aida, bisa Aida. siapa Mau nih? nanya, Aida, mau oh nanya apa maaf, dia? silahkan. Ada lagi, Halo. Aida? Ya, Halo, Ya. silahkan. eh, mohon maaf, Kak Dharma izin untuk bertanya. Kak, sekarang itu kan apa-apa sudah serba GPT. Apapun bisa Hmm, dilakukan dengan GPT. Dan dengan hmm, satu kali klik, apapun sudah ditemukan. Nah, bagaimana sih Kak, biar kita tuh nggak ngerasa apa ya, nggak jadi candu, Canduan. ketaguhan, loh, kita ketagihan, berkarya. Kadang malah ketagihan. saya sering menemukan karena saya apa ya sensitif banget sama bahasa GPT di Hmm. kuliah saya itu karya apapun pasti GPT sehingga saya pusing ngeditnya. Ya, oke. Makasih Aida pertanyaannya. Sebelum saya jawab, ini juga untuk teman-teman yang lain ya. Ketika dalam sebuah forum, kemudian ingin bertanya, sebaiknya tidak usah minta maaf karena Anda tidak bersalah sama sekali. Ini public speaking sekalian ya. Jadi mungkin kalau saya ingin bertanya cukup seperti itu. Saya ingin bertanya, nggak usah pakai izin, kan sudah diberikan tadi sama ini mungkin keluar konteks ya, tetapi saya mau Iya. teman-teman lintas agak apa lebih inilah, pokoknya ya karena sudah diberikan izin untuk bertanya, tidak perlu lagi mengatakan izin bertanya. Langsung saja, nama saya Aida, saya ingin bertanya, nggak usah minta maaf. Itu jadi karena tidak salah apa-apa. Nah, kemudian ke pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak kecanduan? Ya, dengan 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 mengingat apa tadi yang saya katakan bahwa tidak semua apa yang diberikan ChatGPT itu benar. Jadi sekilas mungkin tampak bagus ya, tetapi kalau menurut ada filsuf namanya mungkin kenal, Pak Noam Chomsky itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya ChatGPT itu hanya suka jadi janji palsu gitu. Apa yang dia hanya bagus di permukaan, tetapi sebenarnya dia kering. Jadi eh, makanya tadi bagus adalah berdiskusi, brainstormingnya sama ChatGPT. Hasilnya itulah yang Aida kembangkan sebagai karya orisinal milik Aida sendiri. Jadi bukan kalau mau ngedit ngedit hasil karya mesin pasti setengah mati karena namanya juga mesin kan. Mesin yang berpikir pasti kita manusia kan kewalahan dan merasa bahwa kok gini ya. Apalagi info-info yang perlu di cross check banyak sekali. Jadi
dalam batas kita memintanya untuk katakanlah bisa enggak sih kasih ide tentang ini, nah boleh ya seperti itu, baru kita kembangkan sendiri. Setidaknya eh, bagian yang penting-penting itu kita kita penulisnya lah yang memiliki orisinalitas itu. Jadi tidak semuanya jadi jadi supaya tidak kecanduan, ingat bahwa ide itu kan makhluk apa ya, yang diberikan kecerdasan dari Tuhan ya, daripada katakanlah mesin yang diciptakan oleh manusia, masa mau kalah gitu. Jadi masa mau kecanduan sama mesin gitu. Seperti itu. Jadi jangan mau dikalahkan oleh ChatGPT. Harus lebih kreatif. Harus kita yang memanfaatkan ChatGPT, bukan dia yang memperbudak kita ya, membuat kita jadi lebih malas. Oke, semoga menjawab ya. Oke. Siapa lagi tuh? Ada yang resen lagi? Ikhwan, Oke, siap. Perkenalkan Kak Dharma, saya Ikhwan dari Sastra Indonesia UNY. udah Izin kenal. bertanya, Kak. Ingat, Ivan. Oke. Ya, saya mau itu menanyakan tentang, kan teman-teman saya juga biasa menggunakan ChatGPT gitu untuk berkarya. Bahkan ironisnya kan di karya sastra ya. Menurut saya kalau karya fiksi itu kan kalau buat ChatGPT ChatGPT itu saya kayak nggak banget deh gitu ya. Karena bahasanya terlalu baku dan yang lainnya lah intinya kayaknya nggak banget lah kalau untuk karya fiksi gitu ya menurut saya. Nah, cara untuk memberikan apa ya, pemahaman kepada teman-teman tuh gimana gitu, biar mereka nggak tergantungan dengan AI, terutama untuk karya fiksi. Terima kasih. Nggak bisa, Iwan, nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur orang. Iya sih, Kak, Nggak betul. bisa. Jadi biarkan mereka dengan ketersesatan mereka, biarkan mereka rugi. Yang kita Jangan apa ya suka sekarang? memaksakan kehendak. Iya, jadi sekarang gini, kata RA Kartini itu bahkan yang sulit ditentukan itu sebenarnya kan diri sendiri ya. Ini apalagi Iya. menentukan orang lain ya. Menentukan diri sendiri aja susah, apalagi menentukan orang lain. Jadi Iya. eh, cukup tunjukkan bahwa dengan originalitas yang Ikhwan pegang, bahwa Ikhwan juga tetap bisa menulis dengan baik tanpa tunjukkan bahwa tunjukkan aja dengan perbuatan. Kalau mau ngasih tahu, Oke. aduh kayaknya wasting time deh, karena pasti Iya, iya. kesadaran itu kan sebenarnya datang dari kita sendiri ya. Kadang jarang banget, apalagi paling jangan-jangan nanti gue dimusuhi sama mereka. Ah, sotoy lu, terserah. Ngapain Iya, iya. ngatur-ngatur gue? Iya, Eh, Kak. jadi main your own business kan. Jadi urus aja urusanmu sendiri. Ngapain? Ya Oke. terserah. Ketika misalnya kecuali ketika misalnya apa ya, yang kita Kelompok kan gitu ya, sebenarnya Kak, kan misalnya. ya Bahas kelompok kadang gitu. kadang kan kita merasa tidak adil ya, ketika misalnya Iya. apalagi ketika kerja tugas nih, ternyata dia yang dapat tugas lebih bagus, mereka yang dapat kerja ChatGPT yang dapat mungkin apa ya, kita tidak bisa menyampaikan protes secara terbuka, tetapi saya tidak ingin mengatakan jadilah pengadu ya, tetapi memang tidak adil rasanya ketika kita sudah menggunakan Otak. totalitas otak kita Iya. dalam mengerjakan tugas, ternyata ada orang-orang yang dengan gampang menggunakan ChatGPT Iya. dan mendapatkan nilai bagus. Dan mirisnya lagi justru karya kita nilainya di bawah karya mereka Iya. gitu. Jadi itu memang ya di situ ketidakadilan dunia, dan itu bisa jadi cerpen lagi, kita bawakan aja. Kita bawakan Oke, Kak. aja. Mending Siap. kalau saya kadang gini, saya tulis aja cerpen, terus saya publikasi supaya dia baca. Jadi setidaknya dosen tidak tahu, tetapi mereka bisa baca. Wah, dia nyinggung gua nih. Tapi kan kita bisa berkelit bahwa ini kan hanya fiksi gitu. Kalau masalah Anda tersinggung atau tidak ya. Tapi intinya keinginan kita untuk memberitahukan tersampaikan. Tetapi Iya. tidak secara frontal. Kita Frontal. aja dengan fiksi. Jadi sekali lagi biarkanlah mereka dengan ketersesatan mereka. Oke, Ya, Kak. semoga Siap. menjawab Makasih, ya. Kak. Oke. Ada yang sudah berani praktik dengan layar ChatGPT-nya, bisa berbagi ke kita nih apa nih hasilnya.
yang mungkin sudah ada yang Bentar praktik lagi. memberi. Henry, kenapa Henry? Pakai Silakan. HP ini masalahnya. Gak apa-apa, gak apa. Nggak ada akun Apa juga. hasilnya? Apa Nggak hasilnya? ada akun. Mungkin Belum, belum, belum ada. Nggak ada akun. Belum ada akun. oke. Enggak. Ini harus login dulu kan ya? GPT bisa tanpa akun kok. Acara ini tuh ada yang bertanya sertifikat. Nanti kalau ada silahkan ya. Kak In mungkin bisa menjawab sembari menunggu Iya, Henry. oke. Buat teman-teman yang hadir malam ini, silakan diisi link presensinya dulu. Di situ nanti kita akan tentukan siapa yang berhak mendapatkan sertifikat. Gitu ya. Jadi memang ada kesempatan untuk meraih sertifikat, e-sertifikat dari kegiatan ini. Jadi silakan para peserta, silakan diisi link presensinya. Isi dengan nama teman-teman yang ingin dicantumkan di sertifikat. Gitu ya. Silakan Kak Dharma dilanjut. Masih adakah yang mau bertanya? Lagi kah yang ingin bertanya? Katanya Vivi Atau mau sudah nanya tuh. Vivi mau nanya? Itu sudah jelas semua nih. Kalau teman-teman nggak ada yang mau bertanya lagi, saya yang mau bertanya. Silakan Vi sambil menunggu yang lain. Baik Kak. Saya mau bertanya. Jadi saya kan ada mengikuti salah satu konten kreator di beli apa dia ini kalau di TikTok itu sering membahas tentang perempuan yang harus fokus terhadap diri sendiri. Nah, dia ini menerbitkan sebuah e-book. Nah, cuman dia memang basicnya bukan penulis. Jadi ketika dia membuat buku itu, ketika membuat e-book, ternyata dia ada meminta bantuan dengan ChatGPT. Nah, apa namanya? Masalahnya ketika dia menjalani proses kreatif itu dia membocorkan kepada publik gitu bahwa karya yang dia tulis ini ada campur tangan ChatGPT. Nah, sehingga ketika dia mempublikasikan itu di akun media sosialnya langsung heboh dan dia dihujat karena dikira isinya itu tidak original, terus juga itu bukan karya dia sendiri dan segala macam. Nah, menurut kakak, apakah tindakan itu dibenarkan atau gimana ya kak? Gitu. Terima kasih kak. Yang siapa nih tindakannya siapa nih? Tindakannya netizen Tindakan atau dari tindakan si penulisnya? konten kreator dan Oke. netizennya juga. Oke. AI kan memang dia mengatakan dia bisa membantu kita menulis buku ya. Di satu sisi saya salut sama si konten kreator karena dia jujur terbuka bahwa apa yang dihasilkan itu adalah bantuan ya, bantuan. Kita Iya. perlu garis bawahi kata bantuan ChatGPT. Nah, bagi orang yang belum sebenarnya yang membuli itu kadang yang membuli lebih nyaring itu orang-orang yang tidak memahami prosesnya, tidak sebenarnya orang-orang yang di kepala mereka punya persepsi bahwa ChatGPT itu negatif. Saya yakin mereka belum orang-orang yang membuli itu bukan orang-orang yang membaca buku itu langsung, yakin. Tapi orang-orang yang sudah terlanjur menanamkan
persepsi buruk di kepala mereka tentang ChatGPT. Jadi mereka hanya bisa menghujat. Yang lebih bijak adalah sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Kalau saya pribadi, saya akan beli buku itu, saya akan baca buku itu dan benar-benar melihat bagaimana hasilnya. Baru kita bisa menilai, baru kita bisa menilai apakah eh, eh, buku yang dibantu oleh ChatGPT itu eh, bisa bisa katakanlah bisa ditiru dalam tanda petik. Mungkin kita bisa ikuti jejaknya ya. Itu kan Karena stereotype yang nggak pernah baca ya, Mbak. benar, iya Iya. benar, benar sama aja sebenarnya kalau teman-teman menyimak perdebatan tentang Harry Potter kan sebenarnya kebanyakan orang-orang yang menghujat Harry Potter itu sebenarnya orang-orang yang tidak baca Harry Potter. Karena melihat sudah trauma lihat tebelnya kan. Tapi kalau orang-orang yang die hardnya Harry Potter pasti juga akan membela bahwa udah lu nggak usah banyak ngomong deh, baca dulu. Sama dengan kalau bagus, alah palingan bikinan AI ini. Ya, Parah. itu. Jadi yang namanya manusia yang paling gampang kan memang ngomong ya. Ngomong Iya. itu gampang, judgment itu gampang, menilai itu gampang. Makanya paling gampang jadi komentator sepak bola, apalagi jadi netizen. Jadi kalau saya kita harus mengambil sikap bahwa kita tetap menghargai kejujuran dia karena dia mengakui bahwa dibantu AI. Tetapi yang bisa kita petik adalah bagaimana AI benar-benar sebenarnya mengancam eksistensi kita bahwa kalau kamu mau malas-malasan, kalau kamu misalnya nggak produktif, ada AI yang bersedia menggantikan. Jadi itu yang kita bisa petik sebenarnya. Jadi persoalan netizennya memang ya sepertinya sudahlah terserah mereka deh mau ngomong apa juga. Kita Kan kan Mungkin netizen maha mengancam benar. bagi yang tidak Boleh. melek teknologi kali, Mbak. teknologi juga sebenarnya sadar Mas bahwa seperti ini ya. Ini kan sementara ini kan AI berkembang terus ya. Mereka terus mengembangkan sekarang aja AI sekarang tampilannya beda dengan mungkin tampilan AI 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Coba deh lihat sekarang lebih bervariasi ketika kita masuk di laman ChatGPT itu kan banyak tampilan khusus untuk ChatGPT untuk menulis, ChatGPT Iya. untuk marketing, ChatGPT untuk ini dia kan makanya mereka terus improvisasi mengembangkan apa yang kurang. Jadi bisa saja orang kemarin saya lupa ya di tahun 2 tahun yang lalu ada kan panitia lomba novel yang kecolongan karena memenangkan karya yang dihasilkan oleh AI kan yang dari Jepang itu. Wah, Sampai kami juga pernah kecolongan tuh. penulisnya kalau penulisnya Wah, nggak mengaku ya. bahwa hal itu dihasilkan oleh AI, jurinya nggak akan tahu. Jadi itu makanya jadi meskipun misalnya kita sekarang ini masih bisa tenang-tenang ya bahwa mengatakan bahwa karya yang dihasilkan AI itu mungkin mirip tetapi tidak akan menyerupai manusia, tapi saya tidak berani menjamin apa yang terjadi beberapa Untuk waktu sampai mendatang. saat ini Iya, sih iya, masih Suaranya putus-putus kan, Hen. belum punya roh ya kalau iya, jadi AI. iya, Jadi iya, jiwa. sisi kemanusiaannya. Tapi saya tidak tahu apakah nanti ada chips yang memang Biasa nih betul-betul. internet terpinggirkan. Iya, jadi eh, apa ya? Sekarang aja kan selegram aja udah ada ya, benar-benar AI robot ya yang jadi selegram itu kan juga satu satu contoh bahwa kita sebenarnya eh, memang perlulah mengasah terus kemampuan kita sebagai penulis. Jadi kita tidak boleh sebenarnya lengah juga seperti apa ya. eh, kita terus memang harus terus belajar mengasah kemampuan kita sebagai penulis. Tidak boleh santai karena ya meskipun meskipun misalnya karya yang dihasilkan oleh AI itu katakanlah kering, tidak manusiawi atau ini dibanding karya orisinal yang ditulis oleh manusia, saya tidak bisa menjamin bahwa besok-besok akan terus seperti ini karena perkembangan teknologi semakin gila yang saya lihat. Jadi silahkan teman-teman terus eh, berlatih mengasah kemampuan menulis Bahkan di dialog. AI pun kan Hmm, ada tools untuk parafrase. ya Parafrasa. betul Gitu. betul parafrase agar lebih manusiawi ya ada ya. Kalau
kan ada kan di ChatGPT itu kan ada fitur generate ya. Generate kalau kita tidak puas kita Iya, generate terus iya sampai kita dapat generate aja terus. yang kita inginkan. Jadi ya karena Heeh. itu. Tapi apakah teman-teman mau diperbudak sama mesin itu kan pertanyaannya? Apakah Saya teman-teman udah mau? trauma pakai ChatGPT kalau mau cari Ah, apa itu referensi-referensi. jangan pernah cari Makanya referensi. bohong Jangan pernah. semua ternyata. Jangan pernah, jangan pernah. Jadi jangan pernah percaya bahwa misalnya katakanlah kita minta dia tulis esai terus ada informasi pengarang dalam kurung, jangan. Kalau Iya. saya mending pakai Microsoft Bing. Untuk yang ilmiah itu pakai Bing, tetapi tetap saja perlu di cross check beberapa. Di Bing itu kan dia langsung menautkan dengan Hmm, sumber tulisan iya. aslinya. Heeh. Dia bisa. Jadi Microsoft Bing itu ya, jadi untuk yang agak non fiksi Mas Hendra bisa pakai Microsoft Bing untuk ininya eh penggantian ChatGPT. Kalau GPT mungkin untuk menerjemahkan bisa memakai ChatGPT. Saya bisa mengandalkan ChatGPT untuk menerjemahkan, tetapi kalau informasi yang misalnya saya butuh diskusi tentang referensi, saya larinya ke Microsoft Bing. Karena tapi meskipun begitu saya tidak percaya juga sepenuhnya. Tetap saya cross check benar tidak ada bukunya di katakanlah di Amazon atau di perpustakaan dunia ada enggak buku itu benar-benar buku ini di di direproduksi dan mendapatkan review. Jadi tetap tetap harus di cross check juga seperti Mhm. itu ya. Ada lagi? Ada lagi kah? Sudah pukul 10 di waktu kita kasihan teman-teman. Ini aku udah cari di chat GPT coba, udah. Bisa Oh, bisa ditampilkan atau mau gimana? Bisa enggak? Dikirim kemana Share nih? screen bisa nggak ya? Pakai HP. Bisa coba share screen bisa pakai HP. Coba, coba, search. coba, coba. Udah ya. Zoom. Hmm. Saya pernah nguji teman-teman di lintas. Ini hasil ChatGPT atau bukan? Yang mana yang Eh, ChatGPT, mana yang bukan? eh. Anu sih ada yang ketipu, tapi yang tidak tertipu itu cuma Vivi. Yang lain tertipu Share semua screen ya. lagi. Yang lain tertipu semua. Ya, jadi eh, coba mana Henry? Bisa dikirim ke Mana VV lagi? Share mungkin. screen mana lagi? Dia tangkap layar, screenshot dulu, kirim ke VV atau ke KI nanti ini kalau tidak bisa. Vivi pakai laptop ya, Vi? Pakai handphone dia. Oh, pakai handphone. Siapa Ya, nih? Coba. Tapi ada juga sih. pakai HP aku. Mungkin dikirim ke grup aja nanti di share ke screen sama Kak Syarif mungkin bisa. Ada nggak nih? Silakan. Ada ya? Belum Ada. ada. Belum ada. Waduh, gimana nih? Tadi jadi kartunya ini. Share screen. Iya, share screen coba. Share screen. Mau klik. Oh, belum muncul di atas. Nggak, zoomnya gede banget di ujung nih. Belum biasanya. Oh, ini share screen ya? Share screen nggak sih? Oh, nggak ada nih. Sip. Coba, kita coba. Hmm, Ini ada nggak nih? Gimana sih? Itu judulnya dari siapa, Henry? Chat GPT itu Oh, apa langsung. prompternya? Apa prompternya? Permintaan sama Kak Eh, Darma mau lihat apa prompter sebetulnya apa tuh? Mau lihat dulu. Kamu bilang apa di prompternya? Iya, oh, prompter tuh tadi itu. Ini apa buatkan pertanyaannya apa? adegan Buatkan tentang adegan. karakter yang ingin dari sekolah lamanya. Terus dia ini kan. Lalu dia apa ya? Dia intinya dia ngomongin misteri yang ada di sana bareng teman-temannya. Gitu. Oke, oke. Jadi ini dari ChatGPT ya, dengan jadi saya ingin melihat sebenarnya prompter seperti apa. Jadi
eh, bandingkan dengan prompter yang biasa-biasa saja tidak detail dengan prompter yang detail yang diberikan ke ChatGPT. Jadi kelihatan, Henry sudah bisa merasakan, mengetahui bedanya nggak ketika misalnya prompter yang diberikan detail dengan prompter yang diberikan biasa-biasa saja gimana? Itu. Coba buatkan saya adegan tentang karakter yang ingin. Oke. Eh, Ya, silahkan Bu Asri. Terima kasih sudah hadir. Eh, nah, nah, judulnya pun kan sebenarnya kenangan di antara Iya, Tuhan masih masih ini ya, belum pas kan? Jadi dari segi judul kadang memang susah diandalkan nih ChatGPT. Adegan di depan bangunan sekolah. Terus ke bawah, coba ke bawah. iya, bisa. Ini menatap. Ini kalau nanti dikembangkan yang Bisa. dalam menatap tertawa kecil itu sebenarnya itu kan biasa hanya ada dalam adegan drama ya. Tapi kalau dalam cerpen kan tidak seperti ini tampilannya kan. Jadi itu yang juga perlu diedit lagi kan. Hmm, Malam yang sunyi, hanya cahaya bulan yang mencapai bangunan bekas sekolah yang tampak angker. bisa. Temboknya mulai rapuh dan pepohonan di sekitar area tersebut. Itu kan Itu benar. temboknya mulai rapuh dan pepohonan liar di sekitar area tersebut. Itu kan kalimatnya juga tidak ini ya, tidak Ini sempurna ya. Pepohonan liar ya, tumbuh, ada yang bilang kan, tumbuh di sekitar lihat caranya ChatGPT mengambil kalimat. Tiga sahabat Rina, Dika, dan Aman berdiri di depan pintu masuk yang sudah tertutup oleh dedaunan. Oke, nanti intinya apa yang diberikan ChatGPT kita bisa kembangkan itu tadi yang saya katakan detail-detail yang bisa bisa ini bisa di generate lagi nggak? Nah ininya kalau oh, misalnya Henry belum puas coba generate di caranya bawah. Ada Kadang ada pilihan generate. pilihan paling di bawah biasanya Ada pilihan paling bawah. generate itu. Saya belum pernah pakai ChatGPT di ini sih di HP sih. Coba scroll ke bawah nggak bisa deh. panjang Ya, dia, panjang, ya, panjang dia. ke bawah coba terus ke bawah coba terus. Nggak ada. Daftarin dulu lah, biar bisa. Nggak ada ini ya di internet. Nggak tahu saya jarang pakai yang jelas intinya gini teman-teman yang penting intinya ada di prompter ya kalau teman-teman kasih prompter yang detail memang nih kalau nggak kerja terus dia sampai dapat yang teman-teman inginkan gitu. Jangan langsung apa yang dikasih langsung diterima dan itu pun kadang yang dikasih ChatGPT tetap harus dipilah-pilah dulu itu sih eh, ya makasih ya Henry sudah berbagi. Iya. Oke, ada lagi yang mau berbagi? Kalau sudah nggak ada, gimana, Vi? Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya ya Kak. Mungkin bisa kita akhiri cukup sampai sini dulu untuk acara hari ini. Oke, silakan disimpulkan saja. Oke, baik teman-teman, sebelum acara malam ini kita tutup, saya ingin mendengar pernyataan penutup dari Kak Dharma selaku pemateri pada malam hari ini. Akan Kondisi saya sedang tidak ini deh, apa ribut di rumah.
Itu kan agak ribut di rumah. Oh, baik. Ya, Baik. kita berkreasi aja dengan ChatGPT.